Selamat datang di Film Ringan. Selama 2 tahun terakhir, dunia telah hidup tanpa listrik dan air. Uang telah menjadi barang tidak berguna, sebotol air berharga $2.500 dan para jutawan menjual jam tangan dan mobil mewah mereka hanya untuk mendapatkan beras. Kisah ini dimulai di Tokyo kontemporer, di mana keluarga Suzuki tinggal di sebuah gedung bertingkat tinggi. Mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa gadget dan peralatan listrik. Yoshiyuki, kepala keluarga, adalah seorang pekerja kantoran yang suka bersantai di depan TV setelah bekerja. Istrinya, Mitsu, merasa tidak nyaman menyembelih ikan hidup yang dikirim oleh ayahnya dari desa, karena mereka tidak terbiasa dengan makanan semacam itu. Putri mereka, Yui, menghabiskan banyak waktu berkirim pesan dengan teman-temannya, sedangkan putra mereka, Kenji, selalu mendengarkan musik. Mitsu meminta Yoshiyuki untuk beristirahat dari TV dan berbicara dengan anak-anaknya, karena mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di ponsel dan komputer dan tidak menjalani kehidupan nyata. Namun, Yoshiyuki yang lelah malah tertidur. Keesokan paginya, Yoshiyuki terbangun dan tidak bisa mengetahui jam berapa sekarang. Jam wakernya rusak, dan semua jam di rumah juga tidak berfungsi. Seluruh apartemen tidak memiliki listrik, dan makanan di lemari es sudah rusak. Anak-anak mereka sangat terkejut ketika gadget mereka tidak berfungsi. Meskipun begitu, setiap anggota keluarga masih berurusan dengan urusan mereka sendiri. Lift di gedung tidak berfungsi, sehingga mereka harus menuruni tangga. Yoshiyuki ingin naik kereta bawah tanah ke tempat kerja, tetapi tidak ada kereta yang beroperasi. Mobil dan bus juga mogok tanpa penjelasan yang jelas. Sepeda kini menjadi satu-satunya alat transportasi yang tersedia. Tetangga memberitahu Mitsu bahwa ini adalah pemadaman listrik pertama dalam 20 tahun. Rumor mengatakan bahwa seluruh area akan segera mendapatkan pasokan listrik kembali, jadi para wanita memutuskan untuk membeli lilin dan makanan. Yoshiyuki berjalan kaki ke tempat kerja, dan di sana juga tidak ada lampu atau komputer yang berfungsi. Seluruh bangunan tampaknya tidak mendapatkan pasokan listrik. Sekolah Yui dan Universitas Kenji juga mengalami situasi yang sama. Mitsu pergi ke supermarket, mengambil gerobak penuh lilin dan air dan mengantri di kasir. Namun, tidak mungkin membayar dengan gerobak, dan tidak ada ATM yang berfungsi. Rekan-rekan Yoshiyuki berharap listrik akan segera kembali, karena mereka merasa sangat tidak berdaya tanpa listrik. Dalam perjalanan pulang, Yoshiyuki memutuskan untuk membeli sepeda sebagai langkah antisipasi. Pada malam hari, keluarga Suzuki makan malam dengan cahaya lilin. Mereka tidak dapat mencuci dengan benar sebelum tidur karena pompa air tidak bisa berfungsi tanpa listrik. Untungnya, Mitsu berhasil mendapatkan air mandi. Dia keluar ke balkon dan mengagumi bintang-bintang yang tampak lebih jelas malam itu. Seluruh keluarga bergabung dengannya, dan mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat langit bersama sebelumnya. Pada pagi hari ketiga, listrik masih belum kembali. Mitsu harus mencuci pakaian dengan tangan dan baskom. Yoshiyuki meminta semua karyawan untuk tinggal di rumah sampai listrik pulih. Karena dia percaya itu adalah hal yang paling penting sekarang adalah bertahan hidup. Yoshiyuki merasa tinggal di Tokyo berbahaya dan bertanya kepada kepala perusahaan untuk penjelasan lebih lanjut, lalu berlari ke jalan mengejarnya. Bos telah mengumpulkan keluarganya dan pergi bersama mereka mencari air minum. Mitsu tiba di stasiun pompa air dengan botol kosong, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi air. Kerumunan orang mulai panik dan marah. Sementara itu, Yoshiyuki pergi ke bank untuk mengambil uang tunai, tetapi orang-orang mengantri dalam jumlah besar dan berperilaku agresif. Yoshiyuki ditendang di hidungnya dan terpaksa berlari keluar dari kerumunan sambil mencoba menghentikan pendarahan. Pada hari ke-7, rak supermarket sudah kosong. Anak-anak berhenti bersekolah dan pertemuan penyewa diadakan di luar rumah keluarga Suzuki. Orang-orang tidak mengerti apa yang terjadi di dunia dan apakah listrik sudah dipasok ke kota-kota lain. Seorang tetangga percaya bahwa jika persediaan makanan dan air tidak diisi kembali, Tokyo akan segera mati. Namun yang lain memutuskan untuk menunggu 1 bulan lagi di apartemen mereka, karena mereka takut akan perampok. Segera, tetangga lanjut usia keluarga Suzuki meninggal, dan hal ini memotivasi keluarga Suzuki untuk pindah sementara ke desa Kagashima, tempat ayah Mitsu tinggal. Yoshiyuki memutuskan untuk pergi ke bandara terdekat dengan sepeda, dan terbang dengan pesawat karena perjalanan ke desa tidak singkat. Yui tidak ingin pergi ke hutan belantara, tetapi dia harus mematuhi ayahnya.
Gadis itu membawa banyak pakaian, sementara Kenji mengemas semua gadgetnya dengan harapan bisa berguna. Anggota keluarga Suzuki menumpuk semua uang tunai yang mereka miliki di meja makan, tetapi mereka tidak yakin apakah jumlahnya cukup untuk membeli tiket pesawat. Mitsu membawa sejumlah besar uang yang dia sisihkan untuk keadaan darurat. Pagi-pagi sekali, keluarga itu meninggalkan rumah secara diam-diam, berusaha tidak menarik perhatian tetangga. Yoshiyuki mencela putrinya karena dianggap tidak berguna. Sementara Yui merasa ayahnya adalah yang paling tidak berguna di antara mereka. Keluarga itu hanya memiliki 3 sepeda, tetapi mereka berhasil menyesuaikan diri dan memulai perjalanan. Mitsu mengungkapkan kekhawatirannya tentang kurangnya perhatian dari Yoshiyuki terhadap anak-anak, berharap suaminya bisa menebusnya selama perjalanan. Mereka menimbun air dengan harga sangat mahal, 2.500 yen per botol. Saat istirahat makan siang, mereka melihat seorang pria memancing di danau yang memicu refleks muntah Yui. Tak lama kemudian, mereka tiba di bandara, tetapi pesawat tidak terbang dan polisi mengusir orang-orang dari pagar. Massa marah menyerang polisi dan beberapa orang mencoba memanjat pagar. Keluarga Suzuki menyadari bahwa mereka tidak memiliki tempat di situ dan segera pergi. Mereka menginap di sebuah hotel. Saat makan malam, Yui menyarankan untuk kembali ke rumah, tetapi Yoshiyuki bersikeras mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kagoshima dengan sepeda. Yui menangis dan menolak pergi, dan Mitsu juga meragukan keberhasilan perjalanan mereka. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka membutuhkan sepeda tambahan, peta, air, dan makanan. Di pagi hari, Kenji dan Yui membeli peta dari supermarket terdekat dan mengetahui bahwa perjalanan ke Kagoshima masih memerlukan waktu sebulan. Sementara itu, orang tua mereka menemukan bahwa penjual nasi lokal memiliki sepeda. Mereka menukar air dan 2 botol wine dengan sepeda dan sekarung beras. Menjelang malam, keluarga tiba di kota baru, tetapi listrik masih tidak tersedia. Mereka memutuskan untuk bermalam di dekat tembok museum yang tertutup. Tengah malam, Kenji terbangun dan melihat seorang pria mencuri sebotol air dari tasnya. Kenji mengejar pencuri tersebut, tetapi setelah mengejarnya, dia mendapati air itu dibutuhkan untuk seorang anak kecil. Kenji kembali tanpa membawa apa-apa. Di pagi hari, mereka melewati terowongan gelap yang panjang. Seorang wanita tua buta menawarkan untuk memimpin mereka melewati terowongan dengan imbalan sebotol air. Suzuki awalnya menolak, tetapi mereka terjebak kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan dan hewan-hewan mati di dalam terowongan, sehingga mereka meminta bantuan wanita tersebut. Pada hari ke-19, keluarga berhenti di tepi sungai. Mereka hampir kehabisan tenaga dan persediaan air. Yoshiyuki memutuskan untuk meminum air langsung dari sungai meskipun yang lain memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Hari itu, keluarga terjebak dalam badai hujan, meninggalkan sepeda mereka di lintasan dan bersembunyi di bawah jembatan. Sepeda-sepeda mereka tertiup angin, dan Yoshiyuki mengalami diare. Setelah hujan, mereka mengumpulkan barang-barang mereka yang rusak. Roda sepeda Kenji bocor, gelas Mitsu pecah, sekantong beras robek, dan Yoshiyuki sakit parah akibat keracunan air sungai. Anak-anak pergi ke supermarket terdekat dan membeli air, makanan kucing kaleng, lem, dan suar. Sementara itu, Yoshiyuki sadar dan gagal membuat api dengan gesekan. Yui mencicipi makanan kaleng dan memuntahkannya. Namun, pada hari kedua, keluarga tersebut sudah mulai menikmati makanan kucing. Mereka segera bertemu dengan keluarga lain di trek. Keluarga ini jauh lebih beradaptasi untuk bertahan hidup, tertawa, bermain kartu, minum teh, dan makan ikan kering. Keluarga ramah menjelaskan kepada Suzuki bahwa air dapat diambil dari aliran gunung, ikan harus diasapi, dan beberapa tanaman bisa dimakan. Salah satu anak laki-laki memotret Suzuki yang kelelahan dengan kamera film dan berjanji akan mengirimi mereka foto. Hanya Yoshiyuki yang tidak senang dengan kenalan baru. Keluarga itu segera berpisah. Suzuki melanjutkan perjalanan ke kota besar dengan harapan ada listrik di sana. Pada hari ke-43, mereka mencapai tujuan, tetapi tidak ada cahaya di sana juga. Yui adalah orang pertama yang putus asa dan mencela ayahnya atas semua masalah ini, diikuti oleh Kenji dan Mitsu. Tak berdaya, Yoshiyuki duduk di tanah. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke akuarium, di mana pekerja menangkap seluruh penghuninya untuk memberi makan mereka yang membutuhkannya. Suzuki berdiri dalam antrean panjang untuk mendapatkan makanan. Tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lutut dan memohon agar setidaknya anak-anak diberi makan. Tetapi makanan sudah habis.
Pada hari ke-67, keluarga Suzuki tiba di sebuah desa terpencil. Mereka berhenti dan melihat seekor babi di tengah ladang. Suzuki segera mulai mengejar babi tersebut. Setelah beberapa kali gagal, Yoshiyuki akhirnya berhasil membunuh babi tersebut, meskipun tidak ada yang tahu caranya. Saat itu, seorang petani tua bernama Takanasan mendekati mereka dan menghabisi babi tersebut sendiri. Setelah itu, dia mengundang keluarga Suzuki ke rumahnya. Di sana, mereka akhirnya bisa minum dan makan. Takanasan menjelaskan bahwa babi-babi tersebut telah melarikan diri dari peternakan dan meminta bantuan Suzuki untuk menangkap mereka. Sebagai imbalannya, Takanasan mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Takanasan memberi mereka makanan lezat dan Yui makan daging babi sambil menangis karena kelaparan. Keluarga itu membantu petani menyembelih babi dan segera terbiasa dengan proses tersebut. Suzuki bekerja sepanjang hari dan pada malam hari mereka akhirnya mandi di bak mandi, merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Takanasan memberi mereka pakaian bersih dan mereka menginap di sana semalam. Di malam hari, Mitsu menggandeng tangan Yoshiyuki, menandakan dia siap memaafkan semua keluhan lama. Seminggu kemudian, Suzuki merasa semakin nyaman di desa tersebut. Mereka membantu Takanasan dalam segala hal, dan Takanasan mengundang mereka untuk tinggal bersamanya selamanya. Namun, Suzuki sadar bahwa ayah Mitsu menunggu mereka, yang berarti mereka harus melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Takanasan memberi mereka banyak daging untuk perjalanan, dan keluarga berangkat. Hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih hangat. 3 hari kemudian, mereka sampai di sebuah sungai yang tidak memiliki jembatan. Yoshiyuki tidak putus asa dan mulai mengumpulkan rakit dari kayu gelondongan di pantai, sementara yang lain membantunya. Saat rakit siap, mereka menyeberangi sungai. Hujan deras mulai turun. Yui dan ibunya sedang menyeberang ke tepi seberang, sementara para laki-laki harus melakukan satu perjalanan lagi untuk mengantarkan sepeda. Namun, rakitnya hancur dan sepeda-sepeda tenggelam. Yoshiyuki mencoba menyelamatkan sesuatu tetapi menghilang dari pandangan. Saat hujan reda, Kenji menemukan puing-puing rakit di dekat ayahnya. Semua orang memahami bahwa Yoshiyuki sudah mati. Pada hari ke-94, Ki yang masih hidup mengikuti jalur menuju Kagoshima. Mitsu tertinggal di belakang anak-anak dan berduka atas suaminya, bahkan menolak makanan. Yui sedang makan daging babi dan memperhatikan seekor anjing liar. Dia memberi makan anjing tersebut dengan daging, dan segera keluarga itu diserang oleh sekawanan anjing liar yang lapar. Mereka menyerang ransel Mitsu dengan raungan. Wanita itu mencoba melawan, tetapi tersandung dan berguling menuruni lereng. Anak-anak bergegas membantu ibu mereka dan menemukan bahwa kakinya patah. Mitsu berusaha melanjutkan, tetapi kawanan anjing kembali menyerang keluarga dengan raungan lapar. Suzuki merasa bahwa mereka akan dimakan dan duduk di rel kereta dalam ketidakberdayaan. Namun, peluit lokomotif terdengar di dekat mereka. Kereta menakuti anjing-anjing itu dan berhenti tepat di depan Suzuki. Keluarga itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan mudah. Kereta berisi air, makanan, dan bahkan seorang dokter yang memasang gips di kaki Mitsu. Meski segala sesuatunya membaik, anak-anak tetap menangis merindukan ayah mereka. Sementara itu, Yoshiyuki terbangun di tepi sungai dan tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan hidup. Dia berhasil sampai ke lapangan di sebelah rel kereta api dan duduk bersandar pada traktor. Saat mendengar suara roda lokomotif, Yoshiyuki tidak memiliki tenaga untuk berdiri dan menarik perhatian. Dia teringat akan sinyal flare yang disimpannya di saku selama ini. Yoshiyuki menyalakan flare, dan keluarganya melihatnya dari jendela kereta. Suzuki meminta kereta berhenti dan berlari untuk menemui ayah mereka. Kini seluruh keluarga bersatu kembali. Yoshiyuki membuang wignya dan memutuskan untuk memulai hidup baru. Keluarganya menjadi lebih ramah dan menghadapi masalah dengan tawa. Pada hari ke-108, Suzuki akhirnya tiba di desa pesisir Kagoshima, di mana mereka disambut dengan gembira oleh ayah Mitsu. Setelah 2 tahun dan 126 hari, para pria telah belajar memancing seperti nelayan ulung. Yui menjadi penjahit yang hebat, dan Mitsu membantu ayahnya menanam tomat. Suzuki hidup bahagia tanpa embel-embel, menemukan keseimbangan antara manfaat peradaban dan kenikmatan hidup sederhana. Pagi-pagi sekali Yoshiyuki terbangun karena suara-suara aneh. Dia pergi ke dapur dan menemukan jam yang alarmnya berbunyi. Segera, radio menyala dan lampu menyala. Suzuki tidak bisa mempercayai matanya. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu kembali ke Tokyo, di mana kehidupan kembali ramai.
Presenter di layar menyiarkan bahwa 2,5 tahun lalu, pemadaman listrik global terjadi di seluruh dunia karena alasan yang tidak diketahui. Saat keluarga berkumpul di ambang pintu rumah, tukang pos membawakan mereka foto yang diambil dengan kamera film. Dalam foto tersebut, Suzuki berdiri lapar dan kumuh di tengah jalan raya menuju Kagoshima. Dari film ini kita belajar bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga dari segala benda di dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka videonya. Sampai jumpa di video berikutnya di Film Ringan.